Anda kembali menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali 3 informasi utama hari ini. Gara-gara terlambat masuk kelas, 2 siswi SMK PGRI Wanaraja Kabupaten Garut ditampar sang guru. Korban tewas akibat tabrakan antara kereta api Serayu dengan mobil minibus di kota Tasikmalaya bertambah menjadi 3 orang. Ratusan nelayan menggelar ritual ruat laut atau nadran di Kabupaten Subang sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Kuasa. Kecelakaan kereta api Serayu dengan sebuah mobil minibus pada hari Minggu lalu kembali memakan korban. Seorang warga yang sempat dirawat di rumah sakit di daerah setempat akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Seorang korban lainnya atas nama Aslan masih tidak sadarkan diri. Isak tangis ibu dan kerabat mengiringi proses pemakaman Alif, warga Cipedes, kota Tasikmalaya, yang menjadi korban ketiga dalam kecelakaan kereta Serayu dengan mobil minibus yang ditumpanginya pada Minggu subuh. Setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya, Alif menghembuskan nafas terakhir. Sebelumnya, 2 korban jiwa lainnya atas nama Mulaki Robbi, warga Bungur Sari, dan Rizky Rahmatullah, warga Mangkubumi, meninggal dunia di lokasi kejadian dan di ruang IGD RSUD Dr. Soekarjo. Kini masih tersisa seorang korban selamat, yaitu Aslan Hidayatullah. Ia masih menjalani perawatan intensif dengan kondisi belum sadarkan diri akibat luka di bagian kepala. 4 orang dari teman pesantren. Oh, SMP Sanawiyah. Mau berenang cari air panas di mana? Air Pak? panas Citiis Di Galunggung. Galunggung gitu. Terus Tahu tadi dapat berita jam 6 ya. Tapi sempat kontak Pak waktu semalam sempat. Enggak ada. Nggak ada. Dasar udah tidur. Udah subuh langsung ke masjid tadi jam 4 juga gitu. Itu beres subuh Bapak baru dapat kabar. Jam 5 baru jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 ya. Jam 6 baru dapat kabar. Kalau dari pihak kamar mayat yang meninggal dari TKP 1, yang meninggal dari IGD 2, yang di TKP jam 5.30 kalau nggak salah. Iya. Jadi saat ini tinggal berapa korban yang dirawat? Yang saat ini tinggal 1 yang lagi dirawat di IGD. Sebelumnya diberitakan, kecelakaan maut terjadi saat para korban pulang dari mandi air panas di Galunggung dengan mengendarai mobil. Saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu, mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta Serayu dari arah Bandung. Mobil terseret sejauh 15 meter dengan kondisi hancur. Kasus tersebut ditangani Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang wanita lanjut usia di Kabupaten Garut mengaku kehilangan emas setelah kedatangan 3 orang remaja yang mengaku sebagai petugas kesehatan dan memeriksa kesehatan korban. Saat diperiksa itulah pelaku meminta korban mencopot semua perhiasan yang dipakainya. Video amatir warga ini memperlihatkan sekelompok remaja laki-laki dan perempuan masuk ke dalam rumah warga. Video yang sempat viral ini terjadi di Kampung Loji, Desa Limbangan Timur, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Para remaja ini kemudian diamankan warga setelah mereka melakukan pemeriksaan kesehatan ke setiap rumah warga. Warga kesal karena mendapat laporan bahwa seorang warga berusia lanjut kehilangan emas berupa cincin dan anting setelah diperiksa kesehatannya oleh para remaja tersebut. Saat kejadian, korban diminta mencopot pakaian untuk pemeriksaan kolesterol. Perhiasan yang dipakai korban juga harus dilepas dan disimpan di atas kertas yang sudah disiapkan pelaku. Seolah tak sadar, korban pun menuruti semua perintah pelaku hingga tersadar emas miliknya telah raib. Warga yang kesal sempat memeriksa para pelaku. Namun, barang bukti emas milik korban tidak ditemukan sehingga mereka dilepas dan diusir. Diminta dicopotin. Minta dicopotin, pokoknya harus nggak ada barang-barang berharga
kayak emas, baju harus dicopot, semuanya dicopot terkecuali ya maaf delman. Nah itu. Nah, waktu itu yang dicopot maksudnya bagian apa aja? Anting sama cincin. Anting sama cincin Ya. diserahin apa disimpan kan? Disimpan ya. Nah pas kejadian ibu sendiri nggak tahu itu jadi kemana gitu yang disimpan di kamar ibu. Nah malahan dikasih sama si petugasnya, dikasih selembar kertas, simpan aja katanya di kertas ini. Gitu. Terus udah gitu disimpanlah di kamar. Tadinya mau di depan kepala ibu saya, terus jangan katanya, takut seudon, takut fitnah, simpannya di kamar gitu. Tapi malah begitu udah selesai malah nggak ada. Udah selesai malah nggak ada. Malah gitu. Mungkin dugaan karena selain yang lain tidak ada rombongan yang mengaku orang kesehatan yang datang ke RW 5 wilayah Desa Limbangan Timur melakukan kegiatan tersebut. Terus juga ya korban adalah warga kami gitu Pak. Secara kronologis dugaan yang mengarah ke arah sana, soalnya ada unsur sudah sistematis mungkin ya, ada pengalihannya terus dan lain-lain sebagainya. Korban hanya bisa pasrah dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, seorang nenek ditemukan tewas di dalam rumah di kawasan Kota Banjar. Korban ditemukan tewas tanpa busana dan diketahui tinggal sendiri di rumah. Warga desa Kujang Sari, Kota Banjar digegerkan dengan penemuan jasad wanita bernama Atminah yang tergeletak meninggal dunia di depan rumahnya pada Jumat pekan lalu. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh tetangganya yang mencium bau busuk dari rumah korban. Setelah diperiksa ternyata benar sang pemilik rumah sudah meninggal dengan kondisi tak berbusana. Kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi Satreskrim Polres Kota Banjar dan jenazah langsung dilarikan ke RSUD Kota Banjar untuk diidentifikasi dan autopsi. Pertama kan Lin Mas yang buka itu, yang dobrak pintunya, yang buka pintunya langsung dia tergeletak, langsung nggak berbusana, langsung saya ambilin selimut, langsung itu berdua sama Lin Mas berdua. Kisarannya itu sekitar antara 5 hari sampai semingguan kayaknya. Sakit atau gimana Pak? Ya kurang tahu. Masyarakat juga nggak ada yang tahu karena memang biasanya sehat-sehat aja, biasanya ke masjid gitu. Ya Pak RT ya, biasanya dan memang rajin gitu, mau dikasih makanan mateng itu biasanya puasa, jadi mintanya yang mentah aja. Korban diketahui tinggal sendiri di rumah. Suami dan anaknya sudah meninggal dunia. Selama ini, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan rajin menunaikan sholat di masjid. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Ya, kita ke informasi lain. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan gadis cilik sepulang ngaji di Kota Cimahi berlangsung ricuh. Warga dan ibu korban yang tak bisa menahan emosi menyerang tersangka saat menjalani proses rekonstruksi. Jeritan hati ibu korban dilampiaskan pada Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Ia adalah tersangka kasus pembunuhan anaknya. Ical tengah memperagakan rekonstruksi kasus pembunuhan di Gang Mukodar, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Untuklah polisi yang berjaga cekatan mencegah penyerangan pada tersangka. Sang ibu tak kuat menahan emosi akibat perbuatan tersangka yang membuat putri ciliknya, Sakila, yang masih berusia 2 tahun ini tewas. Selain sang ibu yang sempat emosi, reka adegan juga membuat anggota keluarga lainnya menangis. Bahkan seorang pria yang sempat ikut menyerang tersangka pada adegan terakhir. Ya, jadi pelaksanaan rekonstruksi ini kan sebenarnya hanya untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadikan kesaksian dari masing-masing pihak. Tadi kita dari penyidik Satreskrim Polres Cimahi beserta dari Kejaksaan Kota Cimahi telah selesai melaksanakan rekonstruksi dengan 8 adegan dengan rincian yang lebih lanjut. Alhamdulillah pelaksanaan juga berjalan dengan lancar. Tersangka membunuh korban pada 19 Oktober 2022. Kasus ini terungkap berkat tayangan CCTV di lokasi kejadian dengan motif pencurian dengan kekerasan. Korban ditusuk menggunakan pisau belati hingga tewas karena pelaku gagal mengambil barang milik PS.
pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.